Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru Ibu hebat. Perkenalkan, saya Siti Mariam, calon guru penggerak angkatan 9 belajar di SMA N 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam implementasi kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, hal yang harus kita lakukan pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kekuatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, sebagai seorang guru harus dapat menselaraskan agar dapat menjadi pendidik sesuai dengan konteks zaman. Selanjutnya, kita juga harus memahami peran sebagai seorang guru. Mendidik pada masa generasi digital natif, seorang guru perlu membekali diri dengan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang relevan dengan konteks zaman. Seorang guru juga sebaiknya dapat menciptakan pembelajaran yang berkolaborasi dan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid kita dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Guru perlu adaptif juga terhadap perubahan zaman, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya murid budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh dari anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur pendidikan. Kemudian pengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, sehingga akhirnya murid dapat kebahagiaan hidup dan keselamatan. Pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Seorang pendidik juga harus mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh sesuai kodrat muridnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kodrat alam merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Membimbing murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman, pendidikan bergerak sangat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari pendidikan dasar murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Segala bentuk isi dan irama dapat diwujudkan dengan cara menyesuaikan dengan dasar-dasar dan asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Trik yaitu continue. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Yang ketiga, konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Budi pekerti yang meliputi watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik.
Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis atau bagian yang berhubungan dengan rasa dan berperan untuk menentukan karakter sosok. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Untuk itu, guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Seorang pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, melainkan juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Adapun fungsi pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikian pemaparan Ki Hajar Dewantara dalam implementasi kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.